Masya Allah, Barakallah ya. Untuk Kak Dina ya tadi. Oh, sudah emak-emak. Kak Dina sudah emak-emak. Ada juga tadi yang masih single. Masya Allah, tabarakallah. Anak satu masih single. Banyak sekali ya yang masih single. Oke, oke, oke. Kalau begitu saya izin mengapresiasi terlebih dahulu kepada teteh ya, terutama nih yang masih pada single, yang sudah ketika sudah masuk dunia rumah tangga gitu ya, insya Allah itu tinggal praktek aja. Karena jangan sampai seperti generasi saya nih ya, dan juga teman-teman saya yang seangkatan, kita tuh belajarnya sambil. Jadi anaknya udah lahir, terus prakteknya gitu ya. Terus anak-anak juga udah lahir gitu ya, jadi repotnya luar biasa. Tapi untuk teteh-teteh yang sudah rajin belajar sebelum nanti menikah dan punya anak, insya Allah akan jauh lebih mudah ya. Masya Allah, tabarakallah, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita masuk di keluarga, di sekolah gitu ya, di komunitas biasa untuk menyapa 4R terlebih dahulu setiap anggota keluarga atau teman-teman di majelis. Apa 4R itu? Yang pertama, apa kabar rasanya? Ada yang lagi bete misalnya gitu ya. Nah, itu penting ya untuk menyapa perasaan anggota keluarga kita, menyapa perasaan teman-teman kita gitu ya. Mudah-mudahan rasa kita dalam keadaan yang baik-baik saja, perasaan kita dalam keadaan yang bersyukur. Mudah-mudahan kita bangun pagi ini dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena kalau kita hitung tidak akan pernah terhitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Lalu mudah-mudahan kita bangun dalam keadaan yang optimis ya, bahwa segala tantangan yang akan kita hadapi hari ini dan esok bisa kita hadapi dengan baik ya insya Allah. Dan kita juga punya mindset yang husnuzon kepada Allah ya, bahwa Allah akan senantiasa mendampingi kita, memudahkan setiap langkah kita dan memberkahi ya apapun yang sedang kita ikhtiarkan. Amin ya robbal alamin. Jadi spirit ya. Jadi kalau perasaan kita bahagia, perasaan kita positif, raganya, R yang kedua ya. Tadi rasa, sekarang raga nih. Apakah semuanya dalam keadaan sehat walafiat? Mudah-mudahan sehat walafiat ya, Teteh Akang. Qadarullah sekarang pandemi kembali meningkat, banyak kabar teman-teman kita, saudara kita yang sedang Allah uji. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan, yang sedang sakit Allah jadikan kesabarannya sebagai penggugur dosa ya. Amin ya robbal alamin. Dan kalau itu yang kedua, kabar raganya. Lalu yang ketiga, apa kabar tentang ruhnya? Nah, ini yang utama nih ya. Ruhnya apa kabar, Teteh Akang? Apa gitu ya? Apakah hak yang pertama kita tunaikan adalah haknya Allah gitu ya? Yang pertama kita ingat adalah zikrullah, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena ketika kita menunaikan zikir kita, ketika kita bangun dini hari langsung mengingat Allah, lalu menunaikan hak-haknya Allah, Allah akan dampingi, Allah akan bimbing, Allah akan mudahkan. Oh, putus, ganti ini dulu ya, Teteh. Mudah-mudahan lebih stabil. Sekarang Teteh Akang apakah sudah lebih jelas atau masih putus-putus? Sudah lebih. Teteh Akang yang terakhir nih, apa kabar? Oh, masih putus-putus di sebagian. Di sebagian sudah jelas. Wah, malah ini kadang-kadang sinyal tidak bisa diprediksi ya.
mudah-mudahan ke depannya lebih lancar nih suaranya. Baik, kalau sekarang bagaimana Teteh Akang? Boleh ya diupdate apakah sudah jelas atau masih putus-putus? Adalah kabar tentang rasionya. Apa kabar tentang rasionya? R yang terakhir nih ya, 4R. Sudah belajar hal baru apa nih Teteh Akang? Ya, adakah hal baru yang sudah kita pelajari? Karena apapun ujian yang kita hadiri hari ini, kita bersilaturahim dalam majelis ini dalam rangka memberikan amunisi terhadap R yang terakhir tadi ya, yaitu rasio. Jadi kita bersepakat, bismillah, belajar bersama dalam memberikan amunisi terhadap rasio kita, menjadi orang tua yang lebih baik atau calon orang tua yang lebih baik, dan mudah-mudahan nanti kita bisa melahirkan generasi-generasi yang baik juga ya. Amin ya robbal alamin. Nah, 4R ini penting, Teteh Akang ya, untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Jadi bagaimana cara gitu ya. Para pakar mengatakan bahwa kita harus memiliki keseimbangan antara mind, body, spirit, and soul. Atau dalam kebiasaan kami kemas menjadi sapaan terhadap 4R tadi ya. Bagaimana kabar raga, rasa, ruh, dan rasionya. Mudah-mudahan Teteh Akang dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada yang mau share-share tentang update 4R-nya boleh banget ya di kolom chat. Atau misalnya nanti sambil sharing-sharing sambil jalan nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita di sini Allah berikan kesempatan untuk silaturahim meskipun dalam dunia maya, dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa silaturahim ya dalam dunia tentang tema yang sudah diberikan, yaitu tentang pentingnya vitamin A dan vitamin B dalam pengasuhan. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul? Insya Allah sudah ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana update sekarang? Suara saya masih putus-putus? Sudah lancar ya? Dari Teh Lisna, mungkin dari Kang Wisnu, apakah suara saya masih putus-putus atau lancar nih? Oke. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan berdiskusi dan belajar bersama nih Teteh Akang tentang tema pentingnya vitamin A dan vitamin B dalam pengasuhan. Boleh dong komen di kolom chat yang sudah 2, 3 mungkin gitu ya. Atau mungkin ada yang lebih senior dari saya, punya anak lebih dari 2, atau rata-rata masih balita nih anak-anaknya ya. Insyaallah tabarakallah. Nah, apakah Teh Akang sebelum masuk ke tubuh kita nih, tubuh kita kan memiliki kebutuhan-kebutuhan. Kalau tubuh kita kekurangan vitamin tertentu, kira-kira apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Masih ya? Oke. Kalau gitu gimana? Sudah diterima oleh panitia, siapa tahu kalau saya dari suara saya kan Kak Enca hilang ya. malah suaranya dan berhenti. Oh Atau gitu. kita coba dulu dari Kak Enca suaranya aja apa ya? Gimana ya?
Betul. Gimana Kang? Kalau dari saya suara saja, share screen-nya dari Akang atau dari panitia, filenya kan sudah saya Boleh, kirimkan ya? boleh banget Coba kan, Cak. Kita bisa. siapin dulu ya sebentar. Oke. Nah, kalau ini saya suara saja kedengarannya gimana? Lancar nggak, Kang? Lancar, insya Allah lancar. Kalau suaranya aja Alhamdulillah. sebentar. Siap kalau begitu ya. Bismillah. Qadarullah nih ya, Teteh Akang. Baik, sambil menunggu kita lanjutkan ya, Teteh Akang. Iya, jadi insya Allah pada pagi Teteh Akang untuk kita pelajari bersama-sama layaknya tubuh kita ya, si fisik kita. Kalau fisik kita kekurangan vitamin tertentu, kira-kira apa yang akan dirasakan nih oleh tubuh kita ya, Teteh Akang? Biasanya sakit ya, akan ada dampaknya yang akan dirasakan oleh tubuh kita ketika tubuh kita kekurangan vitamin tertentu. Apakah itu vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan seterusnya. Kita tentu mengenal ya, oh kalau misalkan kekurangan vitamin A biasanya sakit mata, dan seterusnya. Kalau kurangan vitamin C biasanya jadi sakit sariawan, dan seterusnya. Misalnya ya, seperti itu. Maka jiwa anak-anak kita pun persis akan mengalami hal yang sama. Ketika mereka kekurangan amunisi, kekurangan suplai yang harusnya didapatkan oleh jiwa mereka. Apa yang harus artinya adalah vitamin dari ayah, vitamin B adalah vitamin dari bunda. Masya Allah, tabarakallah. Boleh Kang, lanjut ya ke slide berikutnya. Baik, kenapa itu penting? Dan sebelum kita membahas ke sana, mari kita tengok dulu ya keadaan hari ini, pendidikan hari ini. Saya yakin di sini yang mengikuti webinar pada pagi hari ini adalah keluarga-keluarga muslim nih. Ya, Masya Allah. Nahi seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala, harapannya anaknya jadi anak yang seperti apa? Apakah mau punya anak yang cerdas gitu ya? Atau mau punya anak yang hebat gitu ya? Atau mau punya anak yang rajin? Atau apa nih yang pertama cita-cita? Kalau ditanya anaknya pengen jadi anak yang seperti apa sih? Pasti jawabannya apa? Mau jadi anak yang soleh ya? Yang tentu itu jadi cita-cita utama nih bagi setiap orang tua muslim, betul, soleh dan bisa kita jadikan uswah dalam mendidik anak-anak kita gitu ya. Tapi ada satu uswah pertama dan utama yang sudah Allah jamin sebagai uswah terbaik. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswah yang paling baik adalah uswah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pengen punya anak soleh, solehnya seperti apa? Tentu setiap orang pengen anak-anaknya soleh seperti Rasulullah. Nah, mari kita sekarang lihat. Kalau kita pengen anak kita seperti perjalanannya seperti apa sampai akhirnya menjadi seorang nabi yang Masya Allah luar biasa ya. Ternyata sirah singkatnya memperlihatkan Rasulullah itu teman-teman di usia 8 tahun sudah mulai magang. Artinya ikut berdagang sama pamannya ke Syams dan sudah mendapatkan penghasilan. Dikasih upah ya di usia 8 tahun. Usia 8 tahun ini Kang Wisnu usia berapa ya? Kalau sekarang kelas berapa SD nih? Ini biar bisa tok-takan enak ya, jadi dua arah. Usia berapa nih? Kelas berapa nih biasanya kalau usia 8 tahun? Biasanya usia kelas 2 ya, kelas 2 SD, betul. Anak kelas 2 SD hari ini kira-kira udah bisa apa ya, Teteh Akang? Ternyata Rasulullah di usia 8 tahun kelas 2 SD itu sudah bisa berusaha loh, sudah bekerja dan sudah mendapatkan penghasilan. Lalu di usia 12 tahun Rasulullah tadi upah-upah yang Rasul dapatkan punya tokonya sendiri,
punya gembalaannya sendiri, Masya Allah ya, itu di usia 12 tahun ya. Jadi kalau zaman sekarang dianalogikan anak kelas 2 udah punya toko sendiri nih gitu ya, udah punya dagangannya sendiri nih, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi lulus SD itu udah mandiri gitu ya, sudah bisa menghasilkan sesuatu. Dan di usia 12 tahun itu Rasulullah terus mengasah kemampuannya dalam berdagang dengan karakter yang Masya Allah kita kenal bahwa beliau adalah sosok yang al-amin gitu ya, sangat jujur dan dikenal. Saya 20 tahun Rasulullah mendapatkan investor karena kepiawaiannya dalam berbisnis dan kejujurannya. Sehingga Rasulullah itu nggak nyebar-nyebar proposal ya pada waktu itu. Tapi orang-orang mencari nih, karena pada saat itu qadarullah Siti Khadijah merupakan seorang janda kaya, ditinggalkan harta yang melimpah gitu ya oleh almarhum suaminya. Maka Siti Khadijah bingung gitu ya, ini harta mau dikelolanya bagaimana. Akhirnya Siti Khadijah mencari partner. Siapakah kira-kira yang bisa membantu saya untuk mengelola harta saya? Dan ternyata para pembantu wasallam. Maka akhirnya Rasulullah dipinang oleh Siti Khadijah ya untuk mengelola hartanya Siti Khadijah. Artinya Siti Khadijah di sini berperan sebagai investor ya kepada Rasulullah. Keren banget ya. Di usia 20 tahun Rasulullah sudah mendapatkan investor untuk mengelola bisnisnya yang Masya. Jadi kalau dunia perdagangan gitu ya, dunia perekonomian, kalau di kita siapa nama yang paling dikenal ya, mungkin Sandiaga Uno gitu ya, Khairul Tanjung dan seterusnya. Itu dulu di usia 25 tahun nama Muhammad sudah sangat dikenal gitu ya, sosok yang paling menonjol di pasar dengan kepiawaiannya beliau dalam berekonomi. Maka ketika akhirnya ternyata Siti Khadijah jatuh hati kepada Rasulullah dan akhirnya meminangnya dan akhirnya menikah dengan Rasulullah, itu tidak main-main. 20 ekor unta merah, ada yang bercerita memberikan mahar 100 ekor unta merah. Kita ambil yang sedikit deh ya, Teteh Akang ya. Mahar yang diberikan oleh Rasulullah katanya 20 ekor unta merah untuk Siti Khadijah. Jadi kalau yang namanya unta merah ini, kalau dikonversikan dengan harga hari ini, itu setara dengan 1 mobil BMW, Teteh Akang. Jadi Masya Allah ya, ini kalau kita ditakdirkan punya anak perempuan, lalu ternyata ada ikhwan soleh, itu 20 mobil BMW-nya sudah berjejer di depan rumah nih, Teteh Akang ya. Kira-kira gimana nih, mau diterima atau mau ngobrol dulu atau langsung diterima aja nih ya? Masya Allah, tabarakallah. Berat ya untuk nolaknya ya, karena mobil BMW-nya sudah berjejer di depan rumah. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Itu saking hebatnya Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu memang orang yang zuhud, orang yang qanaah, tapi beliau tidak main-main dalam ikhtiar baik dan beliau dawamkan gitu ya. Beliau niatkan semua hasil yang beliau dapatkan itu untuk umat ya. Masya Allah, tabarakallah. Maka tidak main-main, bukan tanpa akhirnya di usia 40 tahun Rasulullah Allah utus menjadi nabi dan rasul. Dan di semasa hidupnya dari usia 40 tahun sampai 63 tahun beliau ditakdirkan bisa menguasai jazirah Arab ya. Artinya 1/3 dunia itu bisa Rasulullah pengaruhi. Ingat Teteh Akang, tanpa adanya Instagram, tanpa adanya YouTube, tanpa adanya internet pada masanya ya. Masya Allah, tabarakallah. Itu menyusun sebuah buku dengan tema 100 orang paling berpengaruh di muka bumi. Maka Michael Hart paling berpengaruh di muka bumi adalah Muhammad. Nabi Isa beliau tempatkan di nomor 4 ya, padahal beliau adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena memang tidak bisa sejarah menyembunyikan pengaruh dari kerennya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi di masa hidup sampai usia 63 tahun itu bisa menguasai 1/3 dunia ya, tanpa adanya internet, tanpa adanya Instagram, tanpa adanya YouTube ya. Masya Allah, tabarakallah, melalui jalur darat dari pintu ke pintu, dari orang ke orang.
Itulah hebatnya Rasulullah ya. Jadi maka tidak sebagai keluarga milenial nih sekarang gitu ya suka bingung. Soleh itu kayak siapa ya gitu. Kita cari-cari tokoh-tokoh yang bisa kita jadi panutan. Padahal sudah ada uswah terbaik yang sangat bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam mendidik yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, langsung dibimbing oleh Allah. Oke, kalau gitu kita lihat tokoh-tokoh yang lainnya nih dalam sirah Islam. Bukan hanya Rasulullah gitu ya. Mari kita lihat sirah yang lainnya. Ada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid 14 tahun dinikahkan oleh Rasulullah dan 16 tahun ditunjuk menjadi panglima perang Tabuk. Masya Allah. Panglima perang Tabuk itu pada zamannya itu setara dengan panglima TNI kalau sekarang. Biasanya. Boleh dijawab masing-masing ya. Di kita rata-rata 40 ke atas 16 tahun dan 14 tahun itu bisa mencari nafkah, sudah balik gitu ya, maka 14 tahun bisa dinikahkan. Lalu selanjutnya Zaid bin Sabit. Kita singkat aja ini ya supaya lebih tahun dikenal sangat cerdas. 21 tahun diamanahi menghimpun wahyu atau setara dengan sekretaris negara ya. Itu di usia 21 tahun ya. Kalau di kita sekretaris negara usianya berapa? Pasti rata-rata di atas 40 tahun juga ya, Teteh Akang. Insyaallah. Selanjutnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu 12 juri terbaik ya, Masya Allah, tabarakallah. Imam Syafi'i. Oh, suaranya putus-putus lagi. Bismillah. Ini Teteh Akang biasanya lancar. Oke. Bismillah, bismillah. Mudah-mudahan nggak putus-putus lagi ya. Ini suara saya masih berarti putus atau Masya Allah. Oke, bismillah, bismillah ya Allah. Mudah-mudahan lancarkan ya jaringannya bersahabat. Amin ya robbal alamin. Lanjut di usianya. Oh, oke. Saya off cam dulu katanya. Boleh? Boleh. Nah, bagaimana jika suaranya saja? Apakah lancar? Kita coba lagi ya. Saya bicara. Mudah-mudahan lancar. Oh, aman. Alhamdulillah. Siap. Selanjutnya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini menjadi mufti di usia 14 tahun. Artinya 14 tahun itu orang yang memberikan fatwa. Kalau di Indonesia itu setara dengan Majelis Ulama Indonesia, kata Akang. Jadi kalau di kita kira-kira usia pejabat MUI itu berapa ya usianya? Nah ini bisa dijawab masing-masing ya. Wakil Presiden hari ini itu merupakan mantan ya Ketua MUI. Maka kurang lebih usianya segituan ya, Masya Allah. Tapi Imam Syafi'i itu didaulat menjadi mufti di usia 14 tahun. Masya Allah ya. Lalu selanjutnya Al-Khawarizmi menemukan teori matematika di usia 10 tahun. Beliau menemukan angka 0. Jadi dulu angka itu hanya ada 1 sampai 9 Teteh Akang. Dan beliaulah yang menemukan angka 0. Itu dari ulama Islam ya. Sampai akhirnya kita bisa mengenal ada istilah 100, 1000, sejuta dan seterusnya gitu ya. Itu tiada lain tiada bukan berkat penemuannya dari Al-Khawarizmi yang sudah menemukan angka 0. Dan beliau itu didaulat menjadi guru besar di usia 16 tahun. Kalau di Indonesia, oh Masya Allah ya, kalau di Indonesia itu untuk menjadi guru
besar, itu rata-rata harus sekolah S1, S2, S3, dan seterusnya ya, baru bisa menjadi guru besar ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini didaulat menjadi guru besar di usia 16 tahun. Lalu selanjutnya Ibnu Sina. Ibnu Sina menjadi pakar kedokteran yang buku kitab kedokterannya itu menjadi buku rujukan semua fakultas kedokteran sampai hari ini ya di muka bumi. Itu didaulat menjadi pakar kedokteran di usia 17 tahun. Dan selanjutnya ada Muhammad Al-Fatih, saya yakin Teteh Akang sudah sangat kenal dengan nama ini gitu ya. Beliau menjadi sultan di usia 12 tahun dan menjadi gubernur di usia 21 tahun serta bisa menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini Teteh Akang kalau lihat tokoh-tokoh yang ada di slide ini perasaannya gimana? Masya Allah ya, terharu gitu ya. Saya secara pribadi kalau ngelihat sirah itu, Masya Allah, dari mulai sosoknya Rasulullah yang luar biasa, lalu sahabat ya, tabi'in, tabi'in, dan generasi-generasi setelahnya itu, Masya Allah, mereka sangat gemilang di usia yang masih sangat muda gitu ya. Jadi akhirnya merefleksi diri sendiri gitu ya, kita dulu usia 18 tahun sudah bisa apa, 12 tahun sudah bisa apa, sekarang usia kita segini sudah apa yang bisa kita kontribusikan untuk umat gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah untuk kita semua. Dan tokoh-tokoh yang ada dalam slide ini nyata, bukan fiktif ya, bukan seperti Spider-Man, bukan seperti Iron Man gitu ya, yang fiktif gitu ya. Tapi tokoh-tokoh yang ada dalam slide ini nyata, pernah hidup nyata di zamannya dan betul-betul memberikan prestasi yang luar biasa dalam sejarah kejayaan Islam ya. Masya Allah, tabarakallah. Apakah Teteh Akang di sini kalau punya anak atau sudah punya anak mau anaknya seperti Rasulullah dan generasi-generasi Islam yang ada di slide ini? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah mau ya. Dan kita aminkan doa kita, mudah-mudahan Allah ridho kita mendidik anak-anak kita mengikuti uswah Rasulullah dan juga generasi-generasi selanjutnya. Oke, selanjutnya Kang, kita masuk ke slide berikutnya. Ini kita mencoba melihat masa lalu ya, generasi muslim yang soleh dan unggul bahagia dalam sirahnya Islam. Nah, bagaimanakah potret generasi hari ini nih Teteh Akang ya. Ini saya simpulkan dari beberapa sumber. Kesimpulan besarnya kurang lebih di slide ini. Saya bacakan cepat aja ya Teteh Akang. 4 dari 100 pelajar mahasiswa Indonesia mengkonsumsi narkoba. 95 dari 100 anak kelas 4, 5, 6 SD telah mengakses pornografi. 93 dari 100 remaja pernah berciuman bibir. 600.000 kasus anak Indonesia hamil di luar nikah usia 10-11 tahun. Nah, jadi bayangkan usia 10-11 tahun hari ini sudah bisa hamil artinya ya. Karena baliknya anak kita semakin lebih cepat. 5 dari 100 remaja tertular penyakit menular seksual yang sampai hari ini belum ada obatnya. 3.061 remaja terinfeksi HIV/AIDS setiap 3 bulan. Kasus incest terjadi di 25 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia didaulat sebagai negara dengan kejahatan seksual ya. pelaku kekerasan seksual adalah keluarga orang terdekat. Nah, ini yang perlu kita antisipasi Teteh Akang gitu ya. Duh, mohon maaf saya agak serak ini. Ternyata tantangan mendidik hari ini itu tidak mudah ya, Teteh Akang. Jadi kenapa saya izin menyampaikan slide di awal, itu untuk membangkitkan semangat kita bahwa dalam sirahnya, dalam sejarahnya, Masya Allah, tabarakallah loh, sejarah Islam itu menunjukkan tokoh-tokoh Islam yang gemilang di usia sangat muda. Tapi kenapa di potret selanjutnya saya sampaikan potret generasi hari ini untuk membuka mata kita Teteh Akang bahwa tantangan mengasuh di zaman ini tidak mudah. Ya, kita perlu sadari bahwa tantangan pengasuhan hari ini lebih kompleks dari zaman-zaman sebelumnya. Mertua saya punya anak 10 dan suami saya adalah anak kelima dari 10 bersaudara. Itu saya kalau tanya gitu ya kepada ibu mertua saya bagaimana beliau mengasuh anak-anaknya gitu ya, beliau menjawab dengan sederhana gitu ya. Ya gitu gitu ya, teh gimana mah gitu ya. Jadi kalau zaman dulu orang tua cenderung merasa tenang ketika anak-anaknya bisa bermain di luar rumah.
Tapi hari ini dengan potret generasi seperti ini, mau tidak mau kita sebagai orang tua zaman sekarang mudah sekali merasa was-was, betul atau betul nih Teteh Akang ya. Jadi kalau anak kita main sebentar keluar tanpa pengawasan gitu ya, kita mudah sekali was-was. Main di mana anak kita, main dengan siapa, mainnya apa, dan seterusnya ya. Masya Allah. Nauzubillahimindzalik, mudah-mudahan Allah melindungi ya anak-anak kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, next, selanjutnya Kang. Qadarullah, ternyata sekarang tiba-tiba Allah kirimkan pandemi nih, Teteh Akang ya. Di mana pandemi ini mempengaruhi banyak sektor dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk sektor pendidikan. Di mana sekarang pendidikan yang asalnya tatap muka gitu ya, kita kemas melalui daring gitu ya. Jadi yang dulu yang namanya pendidikan itu harus face to face, ketemu langsung gitu ya. Sekarang kita sudah mulai familiar dengan yang namanya belajar melalui layar ya, seperti apa yang kita rasakan juga pada hari ini. Pendidikan yang daring katanya bikin darting ya, Masya Allah. Ini memang yang sangat populer sekarang, apalagi kalau yang sudah punya anak usia sekolah, mungkin Teteh Akang di sini merasakan sekali bagaimana tantangan mendampingi anak-anak sekolah daring ya, Masya Allah, tabarakallah. Allah tiba-tiba kirimkan pandemi tanpa ada sesuatu yang kita persiapkan, tiba-tiba Allah kirimkan pandemi, terlepas ya apakah ini konspirasi, rancangan dari segelintir orang atau tidak, tapi Allah intinya takdirkan pandemi ini hadir di tengah-tengah kita ya. Sebagai keluarga muslim dan mukmin, tentunya kita harus memiliki husnuzon, memiliki stay positif gitu ya, pemikiran yang positif. Apa hikmah di balik lahirnya pandemi ini? Tidak mungkin Allah tiba-tiba kirimkan pandemi tanpa adanya maksud, tanpa ada tujuan, tanpa ada hikmah yang terkandung di dalamnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Next, Kang. Tiba-tiba Allah kirimkan pandemi, belajar melalui daring gitu ya. Dan ketika dicoba ternyata banyak dampaknya juga nih gitu ya. Apa nih dampak-dampak yang biasanya dirasakan ketika sekarang sekolah harus daring ya. Di tengah-tengah orang tua yang merasa tidak tersiapkan untuk menjadi orang tua. Kenapa tidak tersiapkan? Saya tidak bisa menyalahkan banyak orang tua yang hari ini merasa kurang siap jadi orang tua. Karena apa? Karena komposisi di kurikulum kita memang tidak mempersiapkan kita untuk menjadi calon ibu atau calon ayah yang baik, calon istri atau calon suami yang baik. Dirasakan atau tidak nih oleh Teteh Akang ya? Saya merasa merefleksi pendidikan yang pernah saya alami dari TK sampai saya kuliah gitu. Apakah ada materi yang mempersiapkan kita untuk menjadi seorang istri? Atau mempersiapkan kita menjadi seorang ibu? Atau mempersiapkan kita untuk menjadi seorang suami? Atau bahkan menjadi seorang ayah? Nampaknya tidak ya. Semua kurikulum sibuk mempersiapkan kita bagaimana kita kelak menjadi seorang presiden, bagaimana kita kelak menjadi seorang pilot, bagaimana kelak kita menjadi seorang guru, bagaimana kita kelak menjadi seorang profesional. Padahal yang namanya profesi sebagai seorang presiden, seorang guru, seorang pilot, dan lain-lain, itu belum pasti kita alami. Tapi yang namanya profesi sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, itu hampir dipastikan kita akan alami dalam kehidupan kita. Tapi sayangnya, hal ini tidak tersiapkan, tidak termanifestasikan dalam kurikulum kita, gitu ya. Maka ketika pandemi hadir, dan memaksa proses pendidikan kembali ke rumah, maka banyak reses yang dihadapi, yang dirasakan oleh para orang tua. Ya, apa diantaranya? Pertama, orang tua merasa anak jadi malas belajar. Kenapa ya? Bahkan ada anak yang mogok belajar ketika daring. Kenapa? Karena mereka terbiasa belajar dengan gurunya, tidak terbiasa belajar dengan bundanya, tidak terbiasa belajar dengan ayahnya. Selanjutnya, disiplin berkurang, rutinitas menjadi kacau. Anak biasanya mandi ketika mau berangkat sekolah. Ketika sekolahnya online di rumah gitu ya, maka kadang-kadang anak malas mandi gitu ya, hadir di ruang Zoom tanpa mandi dulu dan seterusnya gitu ya, maka disiplin menjadi berkurang, rutinitas menjadi kacau. Biasanya subuh, habis sholat subuh langsung mandi, sarapan, berangkat gitu ya. Dengan pandemi ini, dengan daring ini menjadi kacau. Kurang lebih inilah curhat-curhat yang Kak Enca sebagai pengelola sebuah sekolah juga mendapatkan gitu ya dari banyak orang tua. Lalu selanjutnya emosian.
Nah ini, apakah ada teteh akang yang merasakan hal yang sama juga gitu ya? Karena yang jadi emosian itu pada dasarnya bukan hanya anak, tapi juga orang tuanya ya. Kenapa? Karena pandemi ini memaksa kita untuk banyak di rumah, kurang keluar gitu ya, bosan, jenuh, itu dirasakan oleh semua orang. Bukan hanya dirasakan oleh anak kita saja, tapi juga oleh kita sebagai orang tuanya. Maka orang yang bosan ketemu orang yang bosan, berada dalam satu atap di situ-situ terus, maka emosinya jadi gampang tersulut ya gitu. Jadi gampang marah, gampang murung, dan seterusnya. Selanjutnya, anak jadi nggak nurut katanya. Kenapa? Karena biasanya anak dibentuk nurut itu sama gurunya. Tapi kalau sama ibu bapaknya, nggak mudah nih untuk nurut katanya ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, ada juga tantangan talkback. Talkback itu nimpalin, jawabin kalau dikasih tahu. Ada di sini anak-anaknya yang suka begitu gitu ya. Masya Allah. Dan ini dirasakan lebih kentara ketika pandemi hadir gitu ya. Karena anak-anak kalau dikasih tahu malah nimpalin, malah jawabin gitu ya, susah dikasih tahu dan seterusnya. Dan yang terakhir tidak kalah ramenya juga ini, bagaimana ketika sekarang pelajaran pendidikan dikemas dalam gadget yang akhirnya membuat anak-anak sulit terkontrol dalam penggunaan gadget karena anak-anak tidak bisa membedakan mana kapan bermain, kapan belajar menggunakan gadget yang akhirnya pengawasan orang tua juga jadi abai gitu ya, jadi lalai sehingga anak-anak mudah kecanduan gadget ya, sehingga tidak memiliki self control terhadap penggunaan gadget ya. Nauzubillahimindzalik. Nah, ini beberapa hal yang dirasakan oleh para orang tua ketika tiba-tiba pandemi hadir dan memaksa kita untuk mau tidak mau kembali ke rumah masing-masing dan melaksanakan pendidikan dari rumah masing-masing. Apakah Teteh akan merasakan hal yang sama gitu ya? Boleh komentar di kolom chat ya kalau beberapa dirasakan oleh Teteh dan Akang. Oke, selanjutnya Kang. Iya. Nah, sebetulnya apa sih hikmahnya gitu ya? Apa pesan yang hendak Allah sampaikan kepada kita melalui pandemi ini? Itu sebetulnya harus kita gali, Teteh Akang. Kenapa? Karena sebagai seorang mukmin, kita punya rukun iman yang keenam, yaitu iman terhadap qada dan qadar. Kita harus meyakini bahwa tidak ada segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, bahkan satu helai daun pun gitu ya, bahkan satu helai daun pun gitu yang luput dari takdir Allah. Maka ketika lahir pandemi pun tiada lain tiada bukan itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus gali apa sih hikmahnya gitu ya. Apa pesan yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Maka pesan yang utama yang hendak Allah sampaikan kepada kita adalah back to fitrah, Teteh Akang. Kembali ke fitrah. Apa ini maksud dengan fitrah ini? Next, boleh kan? Apa yang dimaksud dengan fitrah ini? Sebuah hadis menjelaskan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah ya, yuhawidanihi yang membuat mereka Yahudi, au yunassironihi atau yang membuat mereka Nasrani, au yumajisanihi atau yang membuat mereka Majusi. Jadi dalam hadis tersebut literally disebutkan bahwa yang namanya kembali ke fitrah itu, kembali kepada Allah itu adalah mengembalikan peran kesejatian kita sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak kita. Oke, next Kang, slide selanjutnya. Ya. Jadi melalui pandemi ini Allah memaksa kita, Teteh Akang, untuk kembali ke fitrah. Kenapa harus kembali ke fitrah? Karena kita sudah menjauh dari fitrah kita. Hadis tadi menyatakan bahwa pendidik pertama dan utama itu adalah kita, orang tua, ayah dan bunda gitu ya. Tapi hari ini kita secara umum gitu ya menemukan mindset bahwa yang namanya mendidik itu sama dengan menyekolahkan, titik. Yang penting saya sudah bisa menyekolahkan anak-anak selesai di sekolah yang baik gitu ya, selesai tanggung jawab saya dalam mendidik. Maka ramai-ramai orang tua sibuk bekerja gitu ya, mencari penghasilan sebaik-baiknya supaya bisa menyekolahkan anak di tempat yang sebaik-baiknya, kurang lebih seperti itu ya. Maka pendidikan kita delegasikan. Kita serahkan kepada pihak sekolah, kita serahkan kepada guru-guru yang ada di sekolah ya. Nauzubillahimindzalik. Nah, dengan pandemi ini Allah paksa kita untuk kembali ke fitrah. Apa yang dimaksud dengan kembali ke fitrah itu, Kak Inca? Kembali ke fitrah itu adalah back to Allah. Back to fitrah itu kembali kepada Allah.
Back to fitrah itu back to Islam, kembali ke Islam. Sumber panduan hidup seorang muslim, termasuk dalam bidang pendidikan. Apa back to Allah itu? Apa back to Islam itu? Back to Quran, back to hadis dan sirah, back to jumhur ulama, baru kita meninjau riset. Ini yang disebut dengan Islamic worldview. Jadi Teteh Akang, kadang-kadang dalam fenomena sekarang, terutama generasi milenial gitu ya, arus informasi itu kan sangat cepat bisa kita dapatkan ya, one click away. Kita buka internet, kita bisa mendapatkan banyak, ambil yang mana, mau nurut sama yang mana nih, Masya Allah, tabarakallah. Kalau zaman dulu sebelum ada internet, tantangan kita adalah bagaimana kita mendapatkan informasi, bagaimana kita mendapatkan ilmu. Kalau hari ini, ilmu bisa didapatkan di mana saja, dengan cara yang sangat mudah. Tapi tantangan selanjutnya sebetulnya ada pada bagaimana kita menyaring ilmu yang kita dapatkan. Mana ilmu yang benar, mana ilmu yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa kita praktekkan, mana yang harus kita tinggalkan. Kurang lebih seperti itu ya, Teteh Akang, insya Allah. Maka, dalam meninjau ilmu dalam tataran Islam, yang pertama kita cari tahu apa kata Quran. Yang harusnya kita cari duluan adalah apa kata Quran. Lalu yang selanjutnya apa kata hadis, apa kata Rasulullah gitu ya. Kenapa? Karena kita itu bersyahadat dua ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita bersyahadat bukan hanya mengakui adanya Allah, tapi juga kita mengakui bahwa yang dijelaskan agama itu adalah yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita tengok juga apa kata jumhur ulama, baru apa kata riset. Nah, terkait pendidikan sama. Kita sejatinya idealnya merujuk dulu apa kata Quran tentang pendidikan. Apa kata hadis tentang pendidikan? Apa kata para ulama tentang pendidikan, baru apa kata riset. Jangan sampai dibalik gitu ya. Kita percaya dulu riset gitu ya, baru kita cari tahu apa kata Quran dan kata hadisnya ya. Masya Allah. Nah ini worldview ya, Islamic worldview yang sekarang sudah mulai luntur di diri para keluarga muslim. Kita lebih cepat percaya apa kata Quran dibandingkan apa kata Quran katanya gitu ya. Lebih cepat mempercaya apa kata riset dibandingkan apa kata Allah dan Rasulullah ya. Nauzubillahi min dzalik. Oke, selanjutnya Kang, next. Maka yang dimaksud dengan back to fitrah adalah back to Allah, back to Islam. Dan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan back to Allah, back to Islam? Back to home, gitu ya. Nah, back to Allah, back to Quran tadi, jadi menurut Islam itu pendidikan itu seperti apa? Kata Allah dan Rasulullah, Islam, pendidikan itu harusnya bagaimana, gitu ya. Nah, ternyata pendidikan yang dialami oleh Rasulullah dan Rasulullah ajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya yang tadi saya ceritakan di awal, kenapa mereka bisa gemilang di usia yang sangat muda, rahasianya adalah mereka mempraktekkan konsep pendidikan akil balik, Teteh Akang. Apa yang dimaksud dengan akil balik? Akil balik adalah bagaimana sebuah konsep pendidikan bertujuan supaya anak kita akil dan balik di saat yang bersamaan. Nah, apa maksudnya nih Teh Enca gitu ya, akil dan balik di saat yang bersamaan? Akil balik di saat yang bersamaan, akil itu maksudnya adalah dewasa mental, sedangkan balik itu dewasa fisik. Dewasa laki-laki ya, katakan. Yang namanya balik itu pasti, betul atau tidak? Kita itu pasti balik. Perempuan pasti menstruasi, laki-laki pasti mimpi basah. Takdir Allah yang menentukan nanti kita baliknya di usia berapa ya, Teteh Akang. Tapi yang namanya akil itu tidak pasti, itu harus kita perjuangkan ya. Dan ternyata riset hari ini menunjukkan anak-anak kita baliknya makin cepat, tapi akilnya makin lambat ya. Jadi balik itu dewasa fisik, akil itu dewasa mental. Balik itu pengaruh nutrisi, akil itu pengaruh pendidikan. Balik itu yang berkembang adalah berkembang nafsu. Jadi sudah punya syahwat ya. Yang laki-laki sudah suka perempuan dan begitu juga sebaliknya gitu ya. Sedangkan kalau akil itu adalah berkembangnya akal. Dia bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana benar dan salah. Balik itu yang aktif adalah fungsi reproduksi. Yang laki-laki bisa menghamili, yang perempuan bisa dihamili. Sedangkan akil itu yang muncul adalah fungsi tanggung jawab, gitu ya. Kalau saya melakukan A, maka saya harus begini. Kalau saya melakukan B, maka saya harus begini. Punya rasa tanggung jawab, ya. Balik itu yang muncul nanti life and death instinct. Tidak berbeda seperti hewan, seperti kucing. Kalau dia lapar,
lapar, dia makan. Kalau dia syahwatnya aktif, dia langsung seruduk-seruduk gitu ya. Nah, akan tetapi kalau akil itu yang aktif adalah mandiri dan berkontribusi, ya. Jadi dewasa mentalnya itu muncul dan menjadi sosok yang dewasa. Nah, ternyata idealnya dalam konsep Islam, seseorang itu bisa akil dan balik di saat yang bersamaan, Teteh Akang. Namun ternyata fenomenanya sekarang, anak-anak kita baliknya makin cepat, tapi akilnya makin lambat. Jadi saya saja secara pribadi itu balik dulu di usia SMA. Teteh Akang mungkin di sini ada yang usia SMP ya. Sekarang anak-anak baliknya di usia berapa Teteh Akang? SD, betul ya. Sedangkan kata Allah, Rafi'al qalam an salasin. Jadi pena yang namanya pahala dan dosa itu argonya aktif ketika kita balik. Jadi ketika kita belum balik, kita tuh belum punya dosa. Masih bersih ya, bahkan ketika kita melakukan sebuah kesalahan kita tidak mendapatkan dosa. Tapi ketika kita balik, maka saat itu juga gitu ya, dosa itu kita dapatkan. Makanya kalau kita udah balik, kita ninggalin sholat dosa, kita ninggalin puasa dosa, kita ninggalin zakat dosa, dan seterusnya. Maka idealnya ketika anak-anak kita balik, harusnya mereka sudah bisa melakukan sholat atas dasar kesadaran sendiri. Sudah bisa melakukan saum atas kemauan diri sendiri. Sudah mampu membayar zakatnya sendiri. Sudah bisa melakukan ibadah haji jika bagi yang mampu, gitu ya, Masya Allah, tabarakallah. Maka tidak heran salah satu syarat wajibnya untuk nikah itu adalah balik kalau dalam tataran Islam. Kenapa? Karena dalam konsep Islam harusnya anak yang balik itu berbarengan dengan akilnya, dewasanya. Nah, ternyata fenomenanya sekarang nggak begitu ya, Teteh Akang. Dulu kita mengenal dengan istilah sweet 17. Disebut dewasa itu usia 17 tahun, gitu ya. Sekarang ternyata disebut dewasa itu di usia 25 tahun, menurut tinjauan psikologi barat. Kenapa? Karena ilmu psikologi barat itu didasarkan dari fakta dan data di lapangan. Bukan menurut apa kata Allah, gitu ya. Sedangkan konsep Islam itu apa kata Allah? Anak-anak kita dan diri kita itu ciptaan Allah. Allah yang maha tahu gitu ya. Bagaimana kita harus merawat fitrahnya anak-anak. Gitu ya. Allah yang seorang anak menjadi pemuda. Maka ketika anak-anak sudah balik, kita tidak boleh memperlakukan mereka seperti anak-anak. Tapi harus seperti pemuda. Orang dewasa seutuhnya, kurang lebih seperti itu ya. Maka tantangan kita sekarang berat, Teteh Akang. Bagaimana anak-anak kita harus kita akilkan gitu ya, harus kita dewasakan mentalnya di saat mereka baliknya makin cepat. Kalau sekarang balik rata-rata kelas 3, kelas 4 SD, maka kita harus percepat kedewasaannya supaya mereka, ketika mereka balik, ya mereka akil, kurang lebih seperti itu ya. Anak saya yang pertama usia 9 tahun, deg-degannya Masya Allah gitu ya. Ini semakin dekat nih ke masa dia akan balik gitu ya. Maka harus banyak ikhtiar kita untuk bisa membuat anak-anak kita akil dan balik di saat yang bersamaan. Next, Kang. Begitu ya, Teteh Akang. Maka di awal slide-slide ini saya sampaikan untuk membuka mata kita bahwa tantangan kita tidak mudah, Teteh Akang. Kita punya target yang harus kita kejar, yaitu bagaimana kita mengikhtiarkan anak-anak kita akil dan balik di saat yang bersamaan. Dan pandemi ini Allah kirimkan untuk memaksa kita kembali ke rumah, kembali menghayati peran kita, gitu ya, back to home. Kembali menghayati peran kita sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak kita. Maka sejatinya dalam konsep Islam, madrasah pertama adalah rumah atau pendidikan orang tua. Madrasah kedua adalah sekolah, gitu ya. Maka kita harus mengikhtiarkan bagaimana pendidikan anak kita di rumah dan di sekolah itu sejalan seiring. Supaya hasil output yang diharapkan kita bisa ikhtiarkan bersama-sama. Salah satunya tadi, bagaimana mencetak anak-anak kita akil dan balik di saat yang bersamaan ya, Masya Allah, tabarakallah. Maka hikmahnya dari pandemi ini, pertama, kita harus menguatkan pendidikan rumah kita. Dan kita harus berkolaborasi dengan pihak sekolah gitu ya, untuk memaksimalkan pendidikan anak-anak kita. Tidak bisa kita hanya mengandalkan sekolah gitu ya, Masya Allah, tabarakallah. Teteh Akang, saya pernah mengajar
di sebuah sekolah internasional, ya, sebuah sekolah Islamic International School, di mana di sana fasilitas terbaik, guru-guru terbaik, rata-rata S2, kurikulum juga terbaik, kurikulum nasional, gabung dengan internasional, Cambridge dan seterusnya, kurikulumnya juga Islami, niatan komponen keislamannya sangat dalam sekali, gitu ya, masya Allah, tabarakallah, fasilitas terbaik, SDM terbaik, gitu ya, penjagaan keamanan dan lain terbaik. Ketika saya mengajar di sana, apakah dijamin semua anak yang masuk ke sebuah sekolah terbaik semuanya jadi baik? Ternyata jawabannya tidak. Beberapa anak ketika disekolahkan di sekolah terbaik tetap bermasalah. Dan saya coba cari benang merahnya, apa ini yang salah gitu ya. Karena kalau dilihat dari lembaga sekolah udah keren semua, fasilitas keren, kurikulum keren gitu ya, SDM-nya keren. Ternyata bolongnya di mana? Dari pendidikan rumah. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan rumah yang baik atau broken home, itu mau disekolahkan di sekolah terbaik, bagaimanapun, itu tetap menjadi masalah. Kenapa? Karena mereka membawa jiwa yang kosong. Jiwa yang tidak mendapatkan vitamin A dan vitamin B. Maka ketika diberikan input sebaik apapun, kurang lebih akhirnya mental. Tapi pengalaman ekstrim saya berikutnya, saya pernah mengajar di sebuah komunitas anak jalanan. Jadi saya ngajar 16 anak jalanan kurang lebih pada waktu itu. Hampir semua murid saya semua pernah mabok. Pernah ngelem, tahu ngelem ya? Teteh akan coba lem Aibon, ngisep lem Aibon. Kenapa? Karena ngisep lem Aibon itu bisa bikin ngefly. Seperti ada efek narkobanya. Dan mereka bisa kuat gak makan 3 hari loh kalau mereka ngelem Aibon. Nah, 2 siswa kami dari 16 itu nggak pernah ngelem Aibon. Itu kan keren ya menurut saya. Saya tanya, kenapa kamu nggak pernah nyoba ngelem seperti teman-teman yang lain? Padahal teman-teman yang lain bukan cuma ngelem, mabok bahkan gitu ya. Sang anak dengan polos menjawab, karena nggak boleh sama orang tua. Datu kenging ku mamah sareng ku bapak gitu. Cenanya, emang mana mamah sareng bapak? Nah gitu ya, memang mana ayah bundanya? Itu di seberang. Sedang apa mereka? Sedang mengamen. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Tapi yang saya salut, kedua orang tua ini, meskipun profesinya sebagai seorang pengamen, mereka tidak melalaikan peran mereka sebagai seorang ayah dan ibu. Apa yang saya lihat ketika si anak ini sekolah di Taman Prestasi, ayahnya tuh nganterin. Nanti pulangnya ayahnya jemput gitu ya. Maka ada ikatan bonding yang kuat antara anak dengan orang tuanya. Ketika ayahnya bilang, jangan kamu coba ngelem, jangan kamu mabok, itu masuk ke hatinya anak-anak. Sehingga mereka nurut apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Masya Allah, tabarakallah. Di sana saya mengambil sebuah benang merah bahwa ternyata kualitas pendidikan bukan ditentukan dari kerennya sebuah sekolah. Tapi sebesar apa komitmen orang tua berperan mengoptimalkan pendidikan rumahnya. Karena ternyata sekeren apapun pendidikan di sekolah, kalau pendidikan rumahnya nggak jalan, kurang lebih itu akan menjadi mental, gitu ya. Nggak masuk, tertutup kurang lebih hatinya anak-anak untuk mendapatkan input-input yang positif. Ya, mudah-mudahan ini jadi hikmah untuk kita semua teteh akang. Karena tadi kata Allah ya, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Siapa yang merubah? Fa'abawahu. Yang pertama adalah ayah dan ibunya. Next kan. Oke, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi ketika kita akhir-akhir ini banyak alasan, teteh akan, untuk mengoptimalkan pendidikan rumah dengan alasan yang klasik ya, sibuk bekerja, tidak punya waktu gitu ya, banyak di kantor gitu ya. Maka dengan pandemi, Allah memaksa kita kembali ke rumah. Semua kerja di rumah, semua sekolah dari rumah, kurang lebih seperti itu ya. Maka di situ kita mengambil hikmah. Ternyata kita sudah semakin jauh dari fitrahnya Allah, maka Allah paksa kita untuk kembali ke fitrah kita. Yaitu mau tidak mau menjalankan peran kita sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak kita di rumah masing-masing. Ya, Masya Allah. Nah, bagaimana memerankan peran kita sebagai pendidik pertama dan utama di rumah masing-masing? Yaitu dengan memberikan suplai vitamin A dan vitamin B bagi anak-anak kita. Vitamin A artinya vitamin ayah. Bagaimana kita sebagai laki-laki memerankan peran kita sebagai ayah dan menghadirkan diri kita sebagai seorang ayah. Vitamin B, bagaimana kita sebagai seorang bunda berkomitmen menghadirkan diri kita sebagai seorang bunda dan memberikan suplai-suplai yang bisa kita berikan sebagai seorang bunda. Gimana sih teknisnya gitu ya? Next, silahkan Kang.
Ya, vitamin A dan vitamin B. Tadi, layaknya tubuh kita, kalau kekurangan vitamin A, vitamin B, maka akan ada dampaknya. Maka jiwa anak-anak kita pun sama, Teteh Akang. Kalau anak-anak kita kekurangan peran ayahnya, kalau anak-anak kita kekurangan peran bundanya, maka akan ada efek yang dirasakan oleh anak-anak kita, gitu ya. Dan itu pasti negatif. Karena tadi, kata Allahnya sendiri, pendidik pertama dan utama adalah ayah dan bunda. Nah, pembagian perannya seperti apa? Ayah dan bunda itu di rumah bagaimana berkolaborasi? Harus berbagi perannya seperti apa, Teh Inca? Karena mau tidak mau, iya atau tidak, sekarang kita masuk pada fase di mana kebanyakan kita merasa bahwa yang namanya pendidikan anak tanggung jawab siapa? Boleh di kolom chat atau dinyalakan mikrofonnya ya. Orang-orang sekarang merasa kalau pendidikan itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ayah atau tanggung jawab bunda nih, Teteh Akang? Tanggung jawab keduanya, oh Masya Allah, tabarakallah. Iya betul, yang ideal adalah kedua-duanya ya. Tapi masih banyak mayoritas dari kita merasa bahwa tanggung jawab pendidikan itu ada di tangan bunda. Buktinya apa? Kelas parenting dihadiri oleh para ayah atau para bunda? Para bunda ya. Terus kalau pembagian raport yang banyak hadir ayah atau bunda? Bunda ya, Masya Allah, tabarakallah. Padahal betul, kata konsep Islamnya, tanggung jawab pendidikan itu ada di tangan ayah dan bunda, kedua-duanya, bukan salah satu. Tapi kultur di Indonesia itu masih kentara bahwa yang namanya pendidikan itu diserahkan ke tangan bunda, gitu ya. Maka hari ini kita sering lihat gitu ya, parenting di sini saya senang ya ada beberapa nama ayah yang hadir, Masya Allah, tabarakallah ya, kita berikan apresiasinya luar biasa, termasuk MC kita nih dari sosok ayah nih, Masya Allah, tabarakallah ya. Tapi kalau pesertanya nih masih banyak para akhwat ya, para ibu-ibu, Masya Allah, tabarakallah. Nah, sebetulnya gimana harus berbagi perannya nih, gitu ya. Ayah dan bunda itu, apakah ayah harus kembali ke rumah, Tenca, nggak usah kerja, berperan sebagaimana bunda, mendidik anak-anaknya gitu ya. Terus kapan ayah cari nafkahnya? Kurang lebih begitu ya, para ayah berbicara. Kan kami udah sibuk Tenca nyari nafkah, mas kami juga harus ngasuh anak sih. Masya Allah, tabarakallah. Maka sejatinya Islam sudah mengajarkan kita dengan sangat sempurna terkait juga tentang pembagian tugas dan peran. Termasuk pembagian tugas dan perannya ya. Bagaimana Islam membaginya? Sebuah peribahasa Arab mengatakan seperti ini. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Ini sangat populer sekali, saya yakin Teteh Akang sering dengar. Makanya orang-orang berbondong-bondong, ya tuh tugas ngedidik mah tugas ibu gitu ya. Jadi yang urusan belajar parenting, urusan ngasuh anak itu urusan ibu, bukan urusan ayah gitu ya. Tapi ternyata peribahasa ini belum selesai, Teteh Akang. Yang lengkap bunyi peribahasanya adalah al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak dan ayah adalah kepala sekolahnya. Kepala sekolah di sekolah. Sedangkan peran ibu persis seperti guru wali kelas di bagaimana Tenca pembagian perannya gitu. Tugas kepala sekolah, misi sekolah kami adalah mencetak generasi yang A, B, C, D gitu ya. Nah, itu tugas siapa? Tugas ayah. Ya. Yang kedua, menyediakan fasilitas. Nah, ini baru kaitannya dengan mencari nafkah. Anak-anak untuk belajar butuh rumah yang nyaman, butuh makanan yang sehat, butuh perpustakaan, butuh buku, dan seterusnya. Maka ayah wajib menyediakan fasilitas tersebut. Layaknya kepala sekolah di sekolah. Kalau sekolah lagi ngebangun sekolah nih Teteh Akang, yang sibuk bikin proposal dan cari donatur siapa? Kepala sekolah gitu ya. Maka peran ayah di sini sebagai mencari nafkah dalam kesejahteraan guru. Nah, ini penting. Siapakah yang menjamin gaji guru di sekolah? Tiada lain, tiada bukan adalah kepala sekolahnya. Siapakah yang menjamin kesejahteraan bunda di rumah? Tiada lain, tiada bukan adalah ayah.
Maka peran ayah sebagai kepala sekolah adalah menjamin kesejahteraan bunda lahir dan batin, ya. Menjamin kebahagiaan bunda. Betul apa betul nih Tete Akang ya? Kenapa? Karena bunda yang bahagia, bunda yang sejahtera, insya Allah akan mengasuh anaknya dengan baik. Coba dirasakan saja gitu ya. Kalau kita masih banyak masalah dengan pasangan, kurang sejahtera dan seterusnya, maka biasanya rungsing ngasuh anak juga ya gitu. Tapi ketika ayah memainkan perannya dengan maksimal, dengan menjaga kebahagiaan kita, lahir dan batin, maka insya Allah kita akan lebih maksimal dalam mengasuh anak-anak. Itu tugas ketiga ayah ya. Yang keempat, tugas kepala sekolah dari ayah itu adalah evaluasi. Yang turun tangan harusnya adalah ayah. Itulah kenapa dalam Islam nasab diturunkan kepada ayah, bukan kepada bunda. Nama kita kalau wafat, itu bin dan bintinya ke ayah, bukan ke bunda. Maka dalam kultur dunia Islam, kalau ada anak bermasalah, ini budak saha gitu ya. Budak saha, ini anak siapa? Siapa ayahnya gitu ya. Maka yang bertanggung jawab adalah ayah ya, Masya Allah, tabarakallah. Maka di sana penting bagi kita menyadari tadi bahwa peran ayah itu luar biasa ya sebagai kepala sekolah. Maka karena perannya sebagai kepala sekolah, apakah ayah harus ngajarin anak tiap hari? Jawabannya tidak. Persis seperti di sekolah. Apakah kita ketemu tiap hari dengan kepala sekolah? Apakah kita belajar tiap hari dengan kepala sekolah? Pertanyaannya, jawabannya tidak ya. Kita ketemu tiap hari sama guru wali kelas, ya, sama guru utama kita. Tapi bahaya kalau guru kita tidak dijamin kesejahteraannya oleh para ayah. Guru kita tidak dievaluasi, tidak dibimbing, tidak dibina oleh kepala sekolah. Maka Masya Allah, tabarakallah, pembagian tugas dan perannya persis seperti itu ya. Ayah sebagai kepala sekolah dan bunda sebagai guru utama. Maka kalau guru utama perannya gimana nih Kanca? Kalau guru utama itu berperan terkait teknis. Jadi dari A sampai Z, Masya Allah, tabarakallah. Tidur lagi, Masya Allah, tabarakallah. Jadi tugas kita itu sebetulnya pendek, tapi anak cucunya banyak. Teteh Akang ya. Cara membangunkan anak dengan baik seperti apa? Melatih anak rajin sholat seperti apa? Melatih anak mandiri seperti apa? Melatih anak calistung bagaimana? Melatih anak baca Iqra bagaimana? Dan seterusnya. Itu tugas kita sebagai seorang ibu. Maka pembagian tugas dan peran ini harus kita hayati bersama-sama sebagai bagian dari suplai vitamin A dan vitamin B-nya anak-anak kita. Hari ini banyak para ayah yang ada di rumah tapi tidak menjalankan perannya sebagai seorang ayah. Ayah ada, ayah tiada. Itulah yang dikatakan oleh Bu Eli Risman. Kita didaulat menjadi negeri fatherless country, negara tanpa ayah. Karena ayah hanya menyadari perannya sebagai seorang mesin ATM, mencari nafkah titik, tapi tidak menghayati perannya sebagai kepala sekolah, tidak menghayati perannya sebagai pembimbing bunda, tidak menghayati perannya sebagai evaluator, tidak menghayati perannya sebagai konsultan, tidak menghayati perannya sebagai penjamin kesejahteraan keluarga ya, Masya Allah, tabarakallah. Maka mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini, yuk semua kembali ke fitrah. Baik ayah, baik bunda. Karena tidak bisa jalan sendirian. Ketika bunda jalan sendirian, maka terasa akan sangat berat. Ketika ayah belajar sendirian pun, maka sama akan terasa sangat berat. Allah menitipkan anak itu kepada ayah dan bunda. Kita bikinnya bareng-bareng loh gitu ya. Kita mengikhtiarkannya bareng-bareng. Maka urusan mendidik, urusan membimbing, urusan anak itu bisa sendirian ya. Next kan. Oke, itu tentang pembagian tugas dan perannya. Selanjutnya, suplainya bagaimana Teh Inca? Kenapa ayah dan bunda itu harus berkolaborasi? Kenapa ayah dan bunda dua-duanya harus memberikan vitamin, memberikan suplai kepada anak-anak? Karena masing-masing ayah dan bunda memberikan suplai yang berbeda. Ya, vitamin A, ayah itu memberikan suplai maskulinitas. Apa itu maskulinitas? Bagaimana caranya, perasaannya menjadi seorang laki-laki sejati. Itu didapatkan dari ayah. Hari ini kita dapati anak-anak yang fisiknya laki-laki, tapi tidak menjadi laki-laki sejati.
gitu ya, merasa ya Teteh akan jadi alay gitu ya, atau ternyata pengen merubah jenis kelaminnya bahkan karena tidak menerima takdirnya sebagai seorang laki-laki. Maka anak-anak akan merasa mantap dengan jenis kelaminnya laki-laki ketika dia mendapatkan suplai maskulinitas dari ayah. Bagaimana sosok laki-laki sejati itu didapatkan dilihat dari sosok ayah. Apakah yang perlu suplai maskulinitas ini hanya anak laki-laki? Tidak, anak perempuan juga perlu. Kenapa? Anak perempuan yang mendapatkan suplai maskulinitas dari ayah yang baik, maka kelak dia akan mencari suami seperti ayah. Ya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan Bunda memberikan suplai berkebalikan, memberikan suplai femininitas. Bagaimana caranya menjadi seorang perempuan sejati? Perempuan itu anggun, perempuan itu menutup aurat, perempuan itu hatinya lebih lembut gitu ya, dan seterusnya. Itu didapatkan dari Bunda. Dan itu perlu untuk anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan akan teguh menerima takdirnya menjadi seorang perempuan sejati. Dan anak laki-laki ketika mendapatkan suplai femininitas yang cukup dari Bunda, kelak dia akan mencari seorang istri seperti Bunda. Insya Allah, tabarakallah ya. Jadi dua-duanya perlu antara anak laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, ayah memberikan suplai ego. Kebayang ya, jadi ayah memberikan suplai maskulin, maco gitu ya. Bunda memberikan suplai feminin, anggun sebagai perempuan. Kebayang nggak kalau anak kita hanya mendapatkan suplai dari Bunda saja? Tidak mendapatkan peran, maka nanti biasanya anak laki akan lembek jatuhnya ketika terlalu mendapatkan suplai feminin dari Bunda, tapi kurang suplai maskulin dari ayah. Selanjutnya, ayah memberikan suplai ego. Ego itu artinya mendahulukan diri sendiri, gitu ya. Maka sosok laki-laki itu kan kompetitif, gitu ya, mempertahankan haknya, tahu menjaga prinsipnya, tidak no bargain, gitu ya, tidak tawar-menawar. Itu dapatnya dari ayah. Sedangkan sosok Bunda itu memberikan suplai apa? Ketulusan. Bunda itu justru lebih mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Kita sibuk mikirin suami, mikirin anak-anak, ya, makan terakhir, yang penting nyuapin anak-anak dulu, mandi terakhir, yang penting mandiin dulu anak-anak, gitu ya, Masya Allah, tabarakallah. Itulah fitrahnya Bunda. Allah berikan kita kemampuan untuk mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri. Tapi ayah justru sebaliknya, mendahulukan kepentingan diri sendiri dulu dibandingkan orang lain. Maka dengan mendapatkan suplai ego yang cukup dari ayah, anak jadi tahu kapan harus mendahulukan kepentingan pribadi, kapan harus mempertahankan hak miliknya, kapan harus mempertahankan kehormatannya, kapan harus mendahulukan pilihannya dibandingkan orang lain. Tapi suplai dari Bunda, anak-anak jadi tahu kapan harus berempati, kapan harus peduli sama orang lain, kapan harus membantu orang lain, dan seterusnya. Jadi kebayang ya, Teteh Akang, kalau terlalu dominan bundanya nih gitu ya, kurang suplai dari ayahnya, apa yang terjadi? Anak-anak cenderung terlalu empati, terlalu mudah terbawa arus, baik sama orang lain tapi nggak punya pendirian, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau terlalu dominan sosok ayahnya nih gitu ya, maka biasanya anak jadi egois ya, terlalu mendahulukan kepentingan pribadinya tapi nggak peduli sama orang lain gitu ya, nggak peka dengan perasaan orang lain. Ketika anak-anak mendapatkan suplai yang seimbang, anak tahu kapan harus mendahulukan kepentingan pribadi, kapan harus mendahulukan kepentingan orang lain, insya Allah ya. Selanjutnya, ayah memberikan suplai tega. Jadi ayah itu kan lebih tega ya. Contoh, kalau belajar naik sepeda, anak-anak itu rata-rata diajarinnya sama ayah. Kenapa? Ayah itu kalau anak jatuh ya jatuh, tinggal diobatin, terus naik lagi sepedanya gitu ya. Tapi kalau Bunda, suplai cintanya lebih dominan. Bunda itu sangat antisipatif. Sebelum jatuh, Bunda udah cerewet, awas jatuh gitu ya. Sebelum anak nangis, Bunda udah wanti-wanti, awas nanti terluka, awas nanti hujan, dan seterusnya gitu ya. Maka ketika mendapatkan suplai yang tega cukup dari ayah, Bunda mendapatkan suplai cinta, anak-anak mendapatkan suplai cinta dari bundanya. Ketika ayah memberikan suplai tega, maka anak menjadi sosok yang lebih tangguh, lebih kuat,
lebih siap menghadapi berbagai macam tantangan. Ketika anak mendapatkan suplai cinta yang cukup dari bunda, maka anak akan tahu kapan dia mendahulukan perasaannya, kapan dia tetap merasa disayangi dan seterusnya ya. Jadi seimbang ketika mendapatkan suplai tega dari ayah dan suplai cinta dari bunda yang cukup. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya, ayah memberikan suplai progresif. Sederhananya, suplai progresif itu adalah cara ngegas. Sedangkan bunda memberikan suplai defensif, caranya ngerem, gitu ya. Kenapa ini didapatkan dari sosok ayah dan bunda? Contoh, ayah coba aja, kalau salah ya udah nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi aja, kurang lebih seperti itu. Progresif ya, ngegas. Makanya Allah memerintahkan kalau laki-laki itu kan sholatnya aja di masjid gitu kan, kurang lebih seperti itu ya, harus keluar, banyak bermanfaat di luar, berperan di masyarakat dan seterusnya. Tapi kalau bunda suplainya suplai defensif, justru bunda itu mengajarkan cara ngerem. Kenapa cara ngerem dapatnya dari bunda? Contoh sederhana, karena bunda adalah sosok yang paling perhitungan di muka bumi, gitu ya. Contoh misalnya, kita belanja nih di supermarket, maka kita akan keliling-keliling, cari baju yang mana paling murah, mana paling diskon, tapi kualitasnya paling bagus, gitu ya. Mau belanja di Shopee, kita keliling-keliling dulu semua toko yang ada di Shopee, lalu kita check out yang paling murah dan paling bagus, kurang lebih begitu ya. Tapi kalau ayah mau beli celana ke mall, ya udah butuhnya celana ini, yang cocok ini, harganya mahal, nggak apa-apa, dibeli aja gitu ya. Tapi kalau bunda beda harga sedikit aja antara toko 1 dan 2, itu perhitungannya Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Nah, sifat-sifat bunda ini mengajarkan anak supply defensif, antisipatif, cara ngerem. Jadi ibaratnya kalau mau ngambil satu proyek, kalau ayah, oke, butuh berapa dananya, coba aja, rugi nggak apa-apa, kita coba lagi. Tapi kalau bunda, oh nggak bisa gitu. Nanti kalau rugi, uangnya mau digimanain gitu ya. Kalau barang yang nggak laku mau digimanain, nah, itu dapatnya dari bunda. Jadi ketika anak mendapatkan suplai ngegas dari ayah, anak akan mendapatkan suplai ngerem dari bunda. Maka suplai yang cukup dari kedua-duanya akan mengajarkan anak kapan dia waktu yang tepat untuk ngegas, kapan waktu yang tepat untuk ngerem. Bagaimana kalau misalkan terlalu dominan sosok ayahnya, maka anak akan senantiasa belajar ngegas, tapi nggak tahu caranya ngerem. Bagaimana kalau terlalu dominan peran bundanya, maka anak akan senantiasa ngerem, nggak ngegas-ngegas gitu ya. Maka suplai yang cukup dari vitamin A dan vitamin B atau dari ayah dan bunda, insya Allah akan membentuk pribadi anak yang lebih matang. Kapan dia tahu, kapan dia harus ngegas, kapan dia harus ngerem, sehingga jalan mobil yang dia kendarai itu akan berjalan dengan baik dan seimbang. Masya Allah, tabarakallah. Next, Kang. Itu ya. Jadi vitamin A dan vitamin B itu kenapa penting? Karena kedua-duanya memberikan suplai yang berbeda. Kekurangan salah satu suplai dari keduanya akan memberikan dampak yang kurang baik ya. Nah, tantangannya sekarang ternyata peran bunda itu sudah banyak dijalankan oleh para bunda di rumah masing-masing gitu ya. Yang kan boleh nanti slide ini di capture Tata Akang ya di sini, karena banyak yang hadirnya para bunda, boleh disampaikan ke pasangannya, ke para ayah, karena ternyata dari 17 dialog tentang pengasuhan di dalam Al-Quran, 14 diantaranya berbicara tentang dialog antara ayah dan anak, bukan antara bunda dan anak. Gitu ya. Jadi dari 17 dialog pengasuhan dalam Al-Quran, 14 diantaranya berbicara tentang ayah dan anak, 2 diantaranya berbicara tentang ayah dan bunda dengan anak, 1 diantaranya berbicara tentang bunda dan anak. Dan itu juga bercerita tentang Maryam. Maryam itu adalah sosok yang tidak punya suami, gitu ya, Masya Allah. Betapa Al-Quran menekankan posisi tanggung jawab ayah dalam pendidikan anak, Masya Allah, tabarakallah. Maka di ayat-ayat ini bercerita tentang bagaimana dialog Nabi Yusuf, gitu ya, dengan anak-anaknya, dengan ayahnya, gitu ya. Lalu bagaimana sosok Luqman memberikan wejangan kepada anak-anaknya, Masya Allah. Padahal Luqman ini bukan Nabi, bukan Rasul, tapi namanya Allah abadikan menjadi salah satu nama di dalam surat di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah memuliakan Luqman ini dari sisi pendidikan. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi mudah-mudahan dengan menggali ayat-ayat
ini para ayah semakin tergerak nih untuk lebih memainkan perannya sebagai kepala sekolah di pendidikan rumah masing-masing. Next. Oke, kita kebut ya. Ini waktunya semakin mepet. Oke, selanjutnya. Nah, ini ayat tentang ibu dalam Al-Quran. Ternyata lebih sedikit dibandingkan ayat yang bercerita tentang dialog bersama ayah. Ya. Jadi, Masya Allah, Tabarakallah, mudah-mudahan ini menjadi tazkirah buat kita. Ternyata dalam pendidikan rumah itu tanggung jawab lebih besar di tangan ayah, tapi untuk teknis lebih besar di tangan bunda. Gitu ya. Jadi, Masya Allah, Tabarakallah, nanti di akhirat sana, ketika Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita, yang pertama ditanya adalah ayah. Bagaimana peran Anda ketika mendidik istri dan anak-anak Anda? Lalu kita, ibu, ya, bagaimana peran kita, ikhtiar kita sudah mendidik anak-anak kita, baru guru, gitu ya. Jadi salah persepsi jika saat ini kita masih punya mindset mendidik itu sama dengan menyekolahkan, titik. Karena menyekolahkan itu hanyalah salah satu ikhtiar kita dalam mendidik anak-anak kita. Maka idealnya di sekolah, kurikulum sekolah jalan, di rumah, kurikulum rumah juga harus jalan. Next kan? Oke. Selanjutnya, nah, jadi bagaimana menerapkan ya pendidikan dalam Islam itu ya? Ada tahapannya ternyata. Tahapannya bagaimana? Kita kebut next kan? Iya, dalam Islam ada tahapan-tahapan usia, Teteh Akang. Maka perintah menyusui itu Masya Allah diperintahkan langsung dalam Al-Quran ya. Bukan hanya perkara nutrisi, tapi perkara kelekatan. Bonding dengan anak. Ketika kita bisa menyusui langsung anak kita, maka besar kemungkinan bonding kita lebih kuat dengan anak. Karena kita memeluk, mencium gitu ya. Lekat itu bukan hanya secara fisik, tapi secara batin. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Dan kelekatan di usia 7 tahun pertama ini modal sahabat anak-anak. Jadi lekat dulu, baru bisa menjadi dekat di usia 7 tahun kedua, baru bisa menjadi sahabat di 7 tahun ketiga. Ya. Di usia 2-7 tahun, itu kita masuk fase tufulah disebut anak-anak, 7-10 disebut fase tamyiz, ya. 10-15 tahun disebut Jadi anak-anak kita itu kalau sudah 15 tahun, belum balik, belum ada menstruasi atau belum mimpi basah, maka sejatinya akan balik di usia 15 tahun. Batas maksimal, kata Akang ya. Maka di atas 15 tahun, perlakukanlah anak kita sebagai orang dewasa yang setara dengan kita. Bukan lagi anak-anak yang harus kita suapi, harus kita biayai, dan seterusnya. Ya. Ini yang banyak miskonsumsi dalam pendidikan kita. Next, Akang Teteh. Iya. Ini fasenya. Nah, lalu pendekatannya menurut Ali bin Abi Thalib, 7 tahun pertama perlakukanlah anakmu sebagai raja. Ya, jadi 7 tahun pertama kita lebih banyak mengikuti maunya anak. Maka analoginya seperti raja. 7 tahun kedua perlakukanlah anakmu sebagai tawanan. Di sini kita sudah bisa menekankan adab ya, karena yang namanya tawanan ini boleh, ini nggak boleh gitu ya. Nah, kita harus mulai bisa mendisiplinkan anak-anak kita di 7 tahun kedua. Di 7 tahun ketiga baru kita bisa menjadi sahabat. Perlakukanlah anakmu sebagai seorang sahabat. Maka kata Bu Eli Risman, lekatlah dengan anak di usia 7 tahun pertama, maka insya Allah engkau akan dekat di usia 7 tahun kedua, maka insya Allah engkau akan bisa jadi sahabat di 7 tahun ketiganya. Next, Kang. Oke, ini tahapan usia ya. Lalu kurikulumnya gimana, Teh Inca? Apa yang harus kami didikkan? Pertanyaan selanjutnya ya. Ketika kami menjalankan kurikulum di rumah, yang harus kami didik kepada anak-anak itu apa? Apakah sama kayak di sekolah gitu ya? Kita ngajarin calistung, bahasa Indonesia. Next, lanjutkan. Nah, inilah kurikulum yang kami kembangkan, kurikulum berbasis Al-Quran. Jadi menurut Al-Quran, yang wajib kita didik kepada anak-anak kita itu apa? Apa saja 4 hal, ayah bunda ya. Yang pertama kita wajib mendidik anak kita untuk menjadi generasi yang bertakwa. Apa bakal menjadi generasi yang bertakwa? Yang pertama iman. Yang kedua adalah adab. Yang ketiga adalah ilmu. Yang keempat adalah amal. Tapi pendidikan ini harus bertahap sesuai tahapannya. Iman dulu sebelum adab. Kemudian adab sebelum ilmu. Kemudian ilmu sebelum amal. Kenapa harus bertahap, Teh Inca? Next kan.
Ya, kenapa kita harus mendidik iman dulu sebelum adab? Karena iman itu fondasi, kata Akang. Jadi kalau ibarat rumah, iman itu adalah fondasi. Dan fondasi adalah bagian terpenting dari sebuah bangunan. Tidak peduli bangunan di atasnya dibangun sedemikian rupa, kalau fondasinya rapuh, maka bangunan tersebut akan rapuh. Maka di usia dini yang harus kita kuatkan sebetulnya adalah iman. Jadi inilah kurikulum yang kami kembangkan di sekolah kami, Sekolah WIP School of Life, menggunakan kurikulum berbasis Al-Quran. Yang kita kembangkan adalah aspek-aspek pendidikan menurut Dr. Nasih Uwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad, ya. Jadi yang kita harus latih, yang harus kita stimulasi, kita didik pada anak-anak itu aspek apa aja sih, Tenca? Iman, fisik, rasio, psikologis, sosial, seksual, minat internasional, ya, di kampus internasional tentang Islamic Psychology ternyata sama, mengacunya pada kitab Dr. Nasih Uwan ini, Tarbiyatul Aulad, ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak usah bingung-bingung gitu ya, kita mencari rujukan tentang konsep pendidikan, bahkan kadang kita mudah latah sekali dengan konsep pendidikan barat gitu ya, padahal Islam sudah punya konsep sendiri tentang pendidikan gitu ya, dan hasil-hasilnya sudah kita buktikan tadi di slide awal ya, bahwa mereka Masya Allah dewasa, akil balik, gemilang di usia masih sangat muda, ya. Nah, kenapa harus? Nah, tapi di patokan usia selanjutnya ada hal-hal yang bisa kita fokuskan, Teteh Akang. Di usia dini kita fokus ke iman dulu tadi. Kenapa? Karena iman itu fondasi gitu ya. Karena dalam konsep Islam, tak peduli nanti amal seseorang itu sekeren apapun, sebaik apapun, itu akan luntur kalau tidak ada niat karena Allah. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu kembali kepada niatnya. Maka di usia TK, dengan mendidik iman, pada dasarnya kita sedang mendidik niat. Supaya anak kelak beradab, berilmu, beramal, dan bertakwa itu karena Allah. Bukan karena kita sebagai orang tua, bukan karena guru di sekolah. Akan sangat berat ketika anak kelak beriman, beradab, berilmu, beramal, dan bertakwa itu karena kita. Atau karena gurunya. Karena kita manusia biasa, kita tidak mungkin mengawasi anak-anak kita 24 jam. Tapi saat kita mendidik iman pada anak di usia dini, Masya Allah, tabarakallah, kita akan mengajak anak kita menghayati bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha hidup, ya, tidak tidur dan seterusnya. Allah Maha pemberi balasan, Allah Maha adil, Maha kaya, 99 Asmaul Husna itu ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan kenapa harus dididik di usia dini iman ini? Karena tadi fondasi. Dan kenapa harus iman dulu sebelum adab, Teh Enca? Karena kita berharap anak kita beradab karena Allah, bukan karena orang tua, bukan karena guru. Kalau kita, bisa nggak kita mendidik adab tanpa mendidik iman sebelumnya? Bisa. Tapi kalau begitu, apa bedanya anak kita dengan kuda? Ya, kuda itu bisa kita latih duduk, bisa kita latih makan, bisa kita latih minum, dan dia nurut gitu ya. Kita bisa katakan kuda itu adabnya bagus gitu ya. Tapi kalau tidak ditumbuhkan niatnya karena Allah, apa bedanya anak kita dengan kuda? Kuda bisa nurut, bisa melakukan A, B, dan C, tapi dia tidak paham kenapa dia harus melakukan itu. Dan untuk siapa dia melakukan itu. Anak kita tentu bukan kuda ya, Teteh Akang, gitu ya. Dia punya hati, dia punya akal untuk berpikir gitu ya. Maka kita luruskan dulu, kita ajak anak kita berniat supaya anak kita beradab karena Allah. Kenapa? Karena kalau anak kita beradab karena Allah, insya Allah dia akan menjadi anak yang beradab dalam gelap dan terang. Dalam keadaan sendiri ataupun ramai. Kenapa? Karena dia menghayati Allah tuh Maha melihat. Kalau karena bunda, oh bunda nggak ada, ya udah aku nggak usah sholat. Kalau karena guru, oh guru nggak ada, ya udah aku buka aja puasanya, gitu ya. Tapi ketika anak menghayati, aku puasa karena Allah, aku sholat karena Allah, maka dia akan tetap sholat ketika ada dan tidak ada orang tuanya, ketika ada dan tidak ada gurunya ya, Masya Allah, tabarakallah. Lalu kenapa harus dididik iman dan adab sebelum ilmu, Teh Enca? Nah, kadang-kadang kita suka latah ya sekarang, Teh Akang. Kita pengen anak kita bisa calistung sejak dini. Kenapa sih? Supaya ilmunya bagus. Supaya anak kita segala tahu gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Padahal yang wajib dibangun di usia dini adalah iman, adab gitu ya, bukan ilmu. Kenapa harus kita tekankan dulu iman dan adab sebelum ilmu? Supaya anak kita tahu pagernya ketika dia punya ilmu.
Indonesia hari ini tidak kekurangan orang berilmu, Teteh Akang. Para koruptor sekarang yang jadi koruptor itu adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang sekolahnya tinggi-tinggi, S1, S2, S3, bahkan doktor atau profesor gitu ya, Masya Allah. Tapi kenapa dengan ilmu mereka justru mereka menjadi koruptor? Karena mereka tidak dibekali iman dan adab. Jadi ilmu itu bagaikan pisau, ya. Ilmu itu bagaikan pisau tergantung orang yang memilikinya. Ketika ilmu didapatkan oleh orang yang beriman dan beradab, maka ilmu itu akan menjadi baik. Tapi ketika ilmu ini dipegang oleh orang yang tidak punya iman dan adab, maka ilmu itu akan dipergunakan untuk sesuatu yang jahat, ya. Untuk korupsi itu butuh ilmu, untuk copet saja butuh ilmu, gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, supaya anak kita ketika mendapatkan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, maka wajib kita bekali iman dan adab dulu sebelum kita bekali ilmunya. Nah, selanjutnya, kenapa harus iman, adab, dan ilmu dulu sebelum amal, Teh Enca? Gitu ya. Kenapa nggak amal aja deh? Bisa nggak kita ngajarin amal tanpa dibekali iman, adab, dan ilmu? Bisa. Tapi apa bedanya anak kita dengan, tadi ya, kenapa harus dibekali iman dan adab sebelum ilmu? Karena anak kita bukan laptop, Teteh Akang. Kita bisa nggak ngedidik anak kita langsung ilmunya banyak? Bisa, tanpa dibekali iman dan adab, bisa. Tapi apa bedanya anak kita dengan laptop? Laptop itu bisa menyerap segala informasi yang masuk ke dalamnya. Tapi laptop tidak bisa memisahkan mana ilmu yang benar, mana ilmu yang salah. Mana ilmu yang baik, mana ilmu yang buruk, gitu ya. Nah, anak kita tentu bukan laptop, Teteh Akang, sehingga kita wajib mendidik iman dulu, lalu adabnya, baru ilmunya. Nah, kemudian kenapa harus iman, adab, dan ilmu dulu sebelum amal? Karena anak kita bukan robot. Kalau targetnya hanya amal, ada robot bisa menyuntik, robot bisa menyediakan jadi pelayan restoran, robot yang bisa masak gitu ya. Tapi kalau anak kita difokuskan diajarin amal, tapi nggak diajarin niatnya, nggak diajarin adabnya, nggak diajarin ilmunya, apa bedanya anak kita dengan robot? Dia bisa melakukan A, B, dan C, tapi dia tidak paham untuk siapa dia melakukannya dan mengapa dia perlu melakukannya. Masya Allah, tabarakallah. Anak kita tentu bukan kuda, anak kita tentu bukan laptop, anak kita juga bukan robot, Teteh Akang, sehingga yang wajib kita didik untuk anak-anak kita adalah iman, adab, ilmu, dan amal. Dan insya Allah keempat bekal tersebut menjadi bekal takwanya anak-anak kita, ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan dalam konsep pendidikan di Indonesia, kita sangat familiar sekali dengan pendidikan adab, ya. Hari ini kita mendengar istilah pendidikan berbasis karakter. Kita juga sangat familiar dengan pendidikan ilmu. Komposisi kurikulum kita 90% di area kognitif ya. Urusan adab dan lain-lainnya itu komposisinya masih sedikit. Lalu kita juga sudah familiar dengan konsep pendidikan berbasis amal atau yang sekarang kita kenal dengan istilah project based learning ya. Bahkan Menteri Pendidikan kita sekarang kan pengennya arahnya ke portofolio, banyak project, banyak amal gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Yang kurang apa, Teteh Akang? Pendidikan iman. Ini justru yang jadi fondasi, tapi kajian, literatur, referensi untuk bisa memaksimalkan pendidikan iman ini sangat minim sekali. Maka yuk sama-sama kita kembali ke fitrah, sama-sama kita gali bagaimana kita menguatkan akidahnya anak-anak, lalu menguatkan adabnya, lalu menguatkan ilmu, lalu menguatkan amal, dan kita fokuskan sesuai usianya anak-anak. Kenapa iman di usia dini? Karena kita masih fokus pada karakteristik anak yang tadi seperti Raja ya. Jadi bagaimana caranya Teh Enca perbanyak dialog iman, perbanyak mendiskusikan tentang Allah, 99 Asmaul Husna gitu ya. Keenam rukun iman kita sampaikan kepada anak-anak. Kita yakinkan kepada anak-anak bahwa kelak ketika dia sholat, ketika dia puasa, ketika dia melakukan ritual-ritual ibadahnya harus karena Allah. Bunda mungkin di sisi-sisi tertentu tidak bisa melihat Bunda, tapi Allah Maha melihat. Ayah dan Bunda di saat-saat tertentu tidak bisa mendengar Bunda, tapi Allah Maha mendengar.
Dan Allah Maha Pemberi balasan. Maka ketika anak menghayati hadirnya Allah, insya Allah kehadiran Allah itulah yang akan jadi remnya anak-anak untuk senantiasa menjaga diri mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu gambaran kurikulumnya Teteh Akang, dan ini didasarkan dari Al-Qur'an ya. Ini kalau dibahas satu-satu khawatir waktunya tidak cukup, tapi kurang lebih gambaran umumnya seperti itu ya. Kenapa iman di fase awal ini disarikan dari Quran surat Al-Isra ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Sahabat bertanya, bagaimana menjaga diri kami dari api neraka ya Rasulullah ya? Ali ilmu. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Ali adalah menantunya Rasulullah ya. Jadi pasti Ali itu diajarkan oleh Rasulullah gitu ya, insyaallah. Lalu tentang adab ini ya, lalu tentang ilmu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha ya. Allah mengutus Adam itu jadi khalifah karena Adam itu tahu ilmu, tahu nama-nama segala sesuatu ya. Allama alimu. Nah, dari Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Masya Allah. Jadi membedakan kita dengan makhluk yang lain karena kita juga diberikan ilmu. Lalu yang terakhir, kenapa amal baru difokuskan di SMP? Jadi di sekolah kami, insya Allah di SMP itu tidak banyak di kelas, tidak banyak belajar dari buku, tapi banyak beramal. Kenapa? Karena di SMP ini rata-rata hari ini sudah balik. Artinya mereka sudah harus banyak beramal. Karena ujung tombak dari konsep pendidikan Islam bukan tentang orang berilmu. Ya, jadi dalam Islam itu, Islam meninggikan derajat orang yang berilmu. Tapi ujung tombak pendidikan adalah amal. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu bukan yang banyak ilmunya, tapi yang paling banyak manfaatnya, gitu ya. Kalau orang berilmu itu diangkat derajatnya. Jangankan di akhirat, di dunia saja orang berilmu itu sudah diangkat derajatnya. Nah, seringnya kita miskonsepsi gitu ya, yang namanya belajar itu yang penting berilmu aja titik. Tapi nggak diamalkan. Nah, ini yang jadi PR gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan konsep pendidikan juga kepada fitrahnya gitu ya, yaitu kepada Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Al-Quran, yaitu mendidik anak dari iman, adab, ilmu, dan amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Next kan? Oke, itu kurikulum besarnya ya Teteh Akang. Jadi mudah-mudahan Teteh Akang bisa mengambil poin-poin pentingnya saja, yaitu bagaimana kita harus mendidik iman dulu sebelum adab, lalu adab sebelum ilmu, lalu ilmu sebelum amal. Dan insya Allah keempat bekal tersebut jadi bekal anak-anak kita menjadi generasi yang bertakwa. Selanjutnya kolaborasi pendidikan sekolah dan rumah. Jadi kenapa? Jadi saya di sini bukan mempromosikan bahwa yang penting pendidikan rumahnya aja jalan, jangan nyekolahin anak-anak gitu ya. Tidak begitu Teteh Akang. Tetap Teteh Akang perlu menyekolahkan anak-anak dalam rangka memberikan guru yang terbaik buat anak-anak kita gitu ya, mendapatkan pendidikan yang terbaik. Tapi yang miss hari ini seringkali kita ketika sudah menyekolahkan merasa cukup gitu ya, jadi di rumah nggak perlu jalan nih kurikulum di rumah. Padahal yang ideal adalah kurikulum pendidikan rumah jalan, kurikulum pendidikan sekolah pun wajib jalan, sehingga dua ikhtiar ini bertemu pada muara yang sama. Next kan. Iya, kenapa itu penting? Kolaborasi antara pendidikan rumah kita dengan sekolah ya, karena output terbaik itu kita dapatkan hasilnya dari kolaborasi antara pendidikan rumah dan sekolah. Dari mana sumbernya TNCA? Pertama dari riset. Ini saya cantumkan beberapa jurnal ilmiah internasional yang mengatakan bahwa ketika orang tua terlibat aktif dalam pendidikan anak, hasilnya akan jauh lebih positif ya. Gak perlu saya bacakan satu-satu ya, karena panjang, kurang lebih risetnya reliable dari jurnal ilmiah internasional. Lalu yang kedua, sejarah. Sejarah menunjukkan bahwa tokoh-tokoh yang keren di muka bumi itu lahir bukan hanya dari produk sekolah, tapi juga produk pendidikan rumah. Tapi bukan juga produk pendidikan rumah saja, tapi juga ada peran gurunya. Salah satunya adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu selain punya orang tua yang keren, luar biasa, menjalankan konsep pendidikan rumah yang keren, beliau juga didampingi oleh dua guru yang luar biasa, bernama Syekh A'aq dan Syekh Qurani. Bahkan ketika menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih ini didampingi oleh Syekh A'aq dan Syekh Qurani. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di sini menunjukkan tadi ya, kolaborasi antara guru dan orang tua itu Masya Allah. Dan akan sangat keren sekali ketika guru dan orang tua punya muara yang sama, punya ikhtiar yang sama ketika mendidik anak-anak. Dan itu yang sedang kami ikhtiarkan di sekolah kami ya, di YP. Jadi kalau yang anak-anak yang mau sekolah di sekolah kami itu, kami syaratkan orang tuanya wawancara,
menandatangani kesepakatan, kontrak hitam di atas putih, bermaterai bahwa orang tuanya siap belajar, karena ada kelas orang tuanya juga, siap mempraktekkan ilmu yang didapatkan di rumah. Sehingga ikhtiar yang ada di sekolah, yang di rumah itu sejalan. Karena apa? Misi kita berat tadi, bagaimana mencetak generasi yang akil balik, gitu ya. Waktunya makin mepet, gitu ya, ikhtiar kitanya harus makin kenceng, dan kita nggak bisa jalan sendiri. Kita butuh bareng-bareng, kurang lebih seperti itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Yang selanjutnya tantangan zaman, tadi di slide awal sudah saya sampaikan bahwa tantangan zaman sekarang pelik gitu ya. Bahkan tantangan zaman sekarang itu ada di genggaman anak kita dari gadget gitu ya. Ada dari orang-orang terdekat kita, tetangga kita kah, saudara kita kah yang kita nggak tahu siapa di antara mereka pecandu narkoba, pecandu pornografi, naudzubillahi min dzalik ya. Jadi modal utama itu adalah iman. Bagaimana kita mengikhtiarkan pendidikan kita tapi sambil terus minta perlindungan kepada Allah ya. Karena Allah lah sebaik-baik penjaga anak-anak kita. Yang terakhir pengalaman personal tadi yang saya ceritakan. Di mana saya pernah mengajar di satu sisi yang lain, saya juga pernah mengajar di sebuah sekolah yang sangat sederhana, kurikulumnya cuma ngajarin Iqro gitu ya, calistung, pembelajaran agama gitu ya, gurunya juga volunteer ke anak-anak jalanan, tapi ternyata outputnya bisa keren ketika orang tua mau terlibat, kurang lebih seperti itu. Jadi benarlah yang dikatakan hadis tadi di awal, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci, baik, bersih, tidak ada anak yang lahir dalam keadaan nakal, tidak ada anak yang lahir dalam keadaan memberontak, tidak ada anak yang lahir dalam keadaan bodoh. Siapakah yang membuat anak keluar atau menjauh dari fitrahnya? Kita, orang tua. Maka pandemi ini mengajarkan kita, memaksa kita, mengkondisikan kita untuk yuk kembali ke fitrah kita sebagai orang tua sejati, pendidik pertama dan utama bagi anak-anak kita. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Next. Oke, selanjutnya. Iya. Nah, jadi kenapa harus penting berkolaborasi? Karena nanti ada peran-peran yang akan dimaksimalkan di sekolah, ada peran-peran yang akan dimaksimalkan di rumah. Rumah itu kekuatannya pendidikan, termasuk karakter itu akan sangat dibentuk di rumah, gitu ya. Bukan di sekolah. Anak yang dari rumahnya bangor, di nakal gitu ya, mau di sekolah terbaik apapun, kalau awalnya bermasalah akan tetap menjadi bermasalah. Di sekolah itu lebih dominan apa? Pengajaran. Di rumah yang dominan apa? Yang di rumah itu pendidikan utama, sekolah itu aslinya adalah penunjang, rumah penanggung jawab, sekolah itu asisten ahli, rumah pembentukan karakter, sekolah pengetahuan dan keterampilan, rumah yang dijalankan adalah penularan. Sedangkan kalau sekolah transformasi itu ada pengkondisian gitu ya. Gimana caranya anak senang sholat maka dikondisikan. Kalau di rumah kan menular. Kalau ayah bundanya rajin sholat ya anaknya juga rajin sholat gitu ya. Kalau ayah bundanya nggak suka sholat ya jangan harap anaknya nanti rajin sholat gitu ya. Kalau ayah bundanya saja malas sholat, wajahnya tidak berbinar-binar ketika mendengar suara azan gitu ya. Malas-malesan, pas saum mimik mukanya terasa berat dan seterusnya. Nah ini Masya Allah ya refleksi buat kita semua. Jadi mendidik anak itu pada dasarnya mendidik diri sendiri, itu yang pertama. Dan yang terakhir, di rumah itu recovery motivasi, sedangkan di sekolah kawah candra di muka. Jadi kalau di sekolah itu memang lebih banyak ditegain dengan segala sistem, segala tuntutan yang ada di sekolah gitu ya. Sedangkan di rumah itu kita pusat recovery dan motivasi ya. Kita bangun lagi spiritnya, semangatnya gitu ya, untuk senantiasa menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Next, selanjutnya. Nah, ini ya, jadi pembagian perannya jelas antara pendidikan rumah dan pendidikan sekolah. Oke, selanjutnya. Nah, apa yang penting dalam pendidikan? Next. Iya, apa sih sebetulnya yang paling penting dalam pendidikan? Menurut Profesor Naqib Alatas, salah satu pakar pendidikan Islam ya, di Mekah Al-Mukarramah, beliau mengatakan yang paling penting dalam pendidikan yang pertama, yang slide sebelumnya Kang Punten, yang pertama adalah kurikulum. Jadi kita kalau milih sekolah, yang utama dilihat adalah kurikulum, bukan fisiknya, bukan fasilitasnya. Karena kurikulum itu lebih penting dibandingkan fasilitas. Yang kedua, metode, cara ngajarnya. Gimana caranya mengajarkan, menurunkan kurikulum yang keren itu ke tataran teknis gitu ya. Nah, menurut Profesor Naqib Alatas ada yang lebih keren lagi dari sebatas metode, yaitu guru. Siapa gurunya? Nah, ini juga penting karena kurikulum keren, metode keren. Kalau gurunya nggak keren gitu ya, biasanya kurang baik, kurang maksimal juga dalam penerapan kurikulumnya. Dan yang terakhir, ada yang lebih penting lagi dari sebatas guru. Apa itu? Hati sang guru.
Keikhlasan sang guru akan sangat berperan dalam pendidikan anak. Ya, jadi bukan hanya tentang fasilitas, gedung, kurikulum, gitu ya, tapi sejauh mana ketulusan sang guru. Film Laskar Pelangi itu diambil dari kisah nyata mengajarkan kita bagaimana ketulusan seorang guru itu sangat berdampak luar biasa kepada masa depan anak-anak. Dan yang jadi pertanyaan, adakah hati yang lebih ikhlas dari orang tua untuk menjadi guru pertama dan utama bagi anak-anak? Saya yakin gak akan ada hati yang lebih ikhlas dari seorang orang tua. Maka yuk kembali ke fitrah gitu ya. Hati kita yang ikhlas bertemu dengan hati guru yang ikhlas, maka insya Allah mudah-mudahan Allah ridhoi anak-anak kita menjadi generasi yang bertakwa, khalifah fil ard, hamba yang soleh sekaligus khalifah fil ard, memberikan manfaat sebaik-baiknya di muka bumi bagi umat yang lainnya. Insya Allah. Next, slide terakhir. Nah, iya, ini slide yang terakhir saya kutip pendapatnya Obama ya. Nah, karena obat atau kebijakan pendidikan. Jadi kalau nanti aja deh. Sekarang kan anak masih bayi, mendingan udah tinggal oh, Masya Allah, sempat terlempar ya. Alhamdulillah itu slide terakhir ya. Obama gitu Teteh Akang, tidak akan ada negara atau tataran sekolah yang dapat menggantikan peran orang tua gitu ya. Jadi daripada kita sibuk-sibuk mencari program atau mencari sekolah untuk menitipkan anak-anak kita gitu ya, maka yuk kita kembali ke fitrah kita, kan ayah kepala sekolah terbaik bagi anak-anaknya dan bunda sebagai guru utama atau